The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, bacakan oleh Sonardo Infantius. Hari ke-40. Judul, Hidup dengan Tujuan. Ayat untuk judul dari Amsal pasal 19 ayat ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Hidup dengan tujuan adalah satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh hidup. Lain dari itu berarti asal hidup saja. Sebagian besar orang bergumul dengan 3 masalah dasar dalam kehidupan. Yang pertama ialah identitas, siapa saya? Yang kedua adalah pentingnya kita, apakah saya penting? Dan yang ketiga ialah pengaruh, apakah jabatan saya dalam kehidupan? Jawaban untuk ketiga pertanyaan ini terdapat dalam 5 tujuan Allah bagi Anda. Di ruang atas, ketika Yesus menutup hari terakhir pelayanannya dengan para muridnya, Dia membasuh kaki mereka sebagai suatu contoh dan berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Begitu Anda mengetahui apa yang Allah ingin Anda lakukan, berkat datang ketika Anda melakukannya." Sementara kita sampai pada akhir perjalanan 40 hari kita bersama-sama, sekarang, karena Anda sudah mengetahui tujuan Allah bagi kehidupan Anda akan berbahagia jika Anda melakukannya. Ini mungkin berarti bahwa Anda harus berhenti melakukan beberapa hal lain. Ada banyak hal baik yang bisa Anda kerjakan dengan kehidupan Anda. Tetapi, tujuan-tujuan Allah adalah 5 hal penting yang harus Anda kerjakan. Sayangnya, kita mudah tertarik pada hal lain dan melupakan apa yang paling penting. Kita mudah beralih dari apa yang paling penting dan secara perlahan keluar dari jalur. Untuk mencegah hal ini, Anda perlu mengembangkan sebuah pernyataan tujuan untuk kehidupan Anda, dan kemudian mengevaluasinya secara teratur. Apakah pernyataan tujuan hidup itu? Pernyataan tujuan hidup ialah pernyataan yang merangkum tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan Anda. Dengan kata-kata sendiri, Anda menegaskan komitmen Anda untuk 5 tujuan Allah bagi kehidupan Anda. Sebuah pernyataan tujuan bukanlah sebuah daftar sasaran. Sasaran bersifat sementara, tujuan bersifat kekal. Alkitab mengatakan, rencana-rencananya tetap selama-lamanya, tujuan-tujuannya kekal. Pernyataan tujuan hidup ialah pernyataan yang menunjukkan arah hidup Anda. Menulis tujuan Anda di atas kertas akan mendorong Anda untuk berpikir secara spesifik tentang jalan hidup Anda. Alkitab mengatakan, "Ketahuilah kemana kamu menuju, maka kamu akan tetap berada di tanah yang kokoh." Sebuah pernyataan kehidupan bukan hanya memperjelas apa yang ingin Anda kerjakan dengan waktu, kehidupan, dan uang Anda, tetapi juga menunjukkan apa yang tidak akan Anda kerjakan. Amsal berkata, orang pandai bertujuan untuk bertindak bijak, tetapi orang bodoh mulai dengan banyak tujuan. Pernyataan tujuan hidup ialah pernyataan yang mendefinisikan sukses bagi Anda. Pernyataan tujuan hidup menyatakan apa yang Anda anggap penting, bukan apa yang dunia katakan penting. Pernyataan tujuan hidup memperjelas nilai-nilai Anda. Paulus berkata, "Aku ingin agar kamu memahami apa yang benar-benar berharga." Pernyataan tujuan hidup ialah pernyataan yang memperjelas peranan Anda. Anda akan memiliki peran-peran yang berbeda di atas panggung yang berbeda dalam kehidupan. Tetapi, tujuan-tujuan Anda tidak akan pernah berubah. Tujuan-tujuan itu lebih besar daripada peran apapun yang akan Anda miliki. Pernyataan tujuan hidup ialah pernyataan yang mengekspresikan shape Anda. Pernyataan tujuan hidup mencerminkan cara unik Allah dalam menciptakan Anda untuk melayani Dia. Ambillah waktu untuk menulis pernyataan tujuan hidup Anda. Jangan mencoba menyelesaikannya hanya dalam satu penulisan, dan jangan bermaksud sempurna dalam tulisan pertama. Tulis saja pikiran-pikiran Anda begitu pikiran-pikiran tersebut muncul. Selalu lebih mudah untuk mengedit daripada membuat.
Berikut ini ada 5 pertanyaan yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda mempersiapkan pernyataan Anda. 5 pertanyaan terbesar dalam kehidupan. Apa yang akan menjadi pusat hidup saya? Inilah pertanyaan tentang penyembahan. Untuk siapa Anda akan hidup? Di sekitar apa Anda akan membangun kehidupan Anda? Anda bisa memusatkan kehidupan Anda di sekitar karier, keluarga, olahraga atau hobi, uang, bersenang-senang, atau banyak kegiatan lainnya. Ini semua hal baik, tetapi tempatnya bukan di pusat kehidupan Anda. Tidak ada apapun yang cukup kuat untuk menjaga keutuhan Anda ketika kehidupan mulai hancur. Anda membutuhkan sebuah pusat yang tidak tergoyahkan. Raja Asa memerintahkan rakyat Yehuda untuk memusatkan kehidupan mereka pada Allah. Sebenarnya, apapun yang merupakan pusat kehidupan Anda adalah Allah Anda. Ketika Anda memberikan diri Anda kepada Kristus, Ia masuk ke pusat tersebut, tetapi Anda harus membuatnya tetap ada di pusat melalui penyembahan. Paulus mengatakan, "Aku berdoa agar Kristus makin betah tinggal di dalam hatimu." Bagaimana Anda tahu bila Allah menjadi pusat kehidupan Anda? Bila Allah menjadi pusat kehidupan Anda menyembah. Bila tidak, Anda khawatir. Kekhawatiran ialah lampu peringatan bahwa Allah telah didorong ke tepi. Pada saat Anda menempatkan Dia kembali ke pusat, Anda akan memiliki damai sejahtera kembali. Allah mengatakan, kepenuhan Allah akan datang dan tinggal di dalammu. Hal yang indah akan terjadi ketika Kristus menggantikan kekhawatiran dalam pusat hidupmu. Apakah yang akan menjadi karakter kehidupan saya? Inilah pertanyaan menyangkut pemuritan. Akan menjadi orang seperti apakah Anda? Allah jauh lebih tertarik pada keadaan Anda daripada pekerjaan Anda. Ingatlah, Anda akan membawa karakter Anda ke dalam kekekalan, bukan karier Anda. Buatlah daftar karakter yang ingin Anda timbulkan dan kembangkan dalam kehidupan Anda. Anda bisa memulai dengan buah roh atau ucapan bahagia. Petrus berkata, "Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada bajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang." Jangan patah semangat dan menyerah ketika Anda jatuh. Dibutuhkan waktu seumur hidup untuk membangun karakter serupa dengan Kristus. Paulus menyuruh Timotius, "Peganglah teguh karakter dan ajaranmu, jangan dialihkan, peliharalah." Apakah yang akan menjadi sumbangsih kehidupan saya? Inilah pertanyaan menyangkut pelayanan. Apa yang akan menjadi pelayanan Anda di dalam tubuh Kristus? Setelah mengenali kombinasi dari karunia-karunia rohani, hati, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman, shape Anda, apa yang akan menjadi peran terbaik Anda di dalam keluarga Allah? Bagaimana Anda bisa membuat perubahan? Adakah kelompok tertentu di dalam tubuh itu di mana saya dibentuk untuk melayaninya? Paulus menunjukkan 2 manfaat indah bila Anda memenuhi pelayanan Anda. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Walaupun Anda dibentuk untuk melayani orang lain, bahkan Yesus pun tidak memenuhi kebutuhan semua orang waktu Ia di bumi. Anda harus memilih siapa yang paling bisa Anda tolong. Berdasarkan shape Anda perlu bertanya, kepada siapa saya memiliki kerinduan yang paling dalam untuk menolong? Yesus berkata, "Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Kita masing-masing menghasilkan buah yang berbeda. Apakah yang akan merupakan pesan kehidupan saya? Inilah pertanyaan menyangkut misi Anda kepada orang-orang yang belum percaya. Pernyataan misi Anda ialah bagaimana dari pernyataan tujuan kehidupan Anda. Pernyataan misi Anda harus mencakup komitmen Anda untuk membagikan kesaksian Anda dan kabar baik kepada orang lain. Anda juga perlu membuat daftar dari pelajaran-pelajaran kehidupan dan kerinduan ilahi yang Anda rasa telah Allah berikan kepada Anda untuk dibagikan kepada dunia.
Ketika Anda bertumbuh di dalam Kristus, Allah mungkin memberi Anda sebuah kelompok orang sebagai target khusus untuk dijangkau. Pastikan untuk menambahkannya kepada pernyataan Anda. Jika Anda orang tua, bagian dari misi Anda ialah membesarkan anak-anak Anda untuk mengenal Kristus, membantu mereka memahami tujuan-tujuan Kristus bagi kehidupan mereka, dan mengirim mereka untuk misi mereka di dunia. Anda bisa memasukkan pernyataan Yosua ke dalam pernyataan Anda. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tentu saja, kehidupan kita harus mendukung dan membuktikan kebenaran pesan yang kita sampaikan. Sebelum sebagian besar orang yang belum percaya menerima Alkitab sebagai kitab yang bisa dipercayai, mereka ingin tahu apakah kita bisa dipercayai. Karena itulah Alkitab berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah yang akan menjadi komunitas kehidupan saya? Inilah pertanyaan menyangkut persekutuan. Bagaimana Anda akan menunjukkan komitmen Anda kepada orang-orang percaya lainnya dan hubungan Anda dengan keluarga Allah? Di manakah Anda akan menerapkan perintah-perintah saling dengan orang-orang Kristen lainnya? Dalam keluarga gereja manakah Anda akan bergabung sebagai anggota yang berfungsi? Semakin dewasa Anda, semakin Anda mengasihi tubuh Kristus dan ingin berkorban untuknya. Alkitab mengatakan, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Anda perlu memasukkan ekspresi kasih Anda untuk gereja Allah dalam pernyataan Anda. Ketika Anda mempertimbangkan jawaban-jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan ini, masukkan ayat-ayat yang berbicara kepada Anda tentang setiap tujuan ini. Ada banyak ayat dalam buku ini. Mungkin Anda membutuhkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk membuat pernyataan tujuan hidup Anda seperti yang Anda inginkan. Berdoalah, pikirkanlah hal itu. Berbicaralah dengan teman-teman dekat, dan renungkanlah Alkitab. Anda mungkin perlu menulis ulang beberapa kali sebelum Anda mendapatkan bentuk akhir Anda. Bahkan kemudian, Anda mungkin akan membuat beberapa perubahan kecil seiring berjalannya waktu, dan Allah memberi Anda lebih banyak wawasan mengenai shape Anda sendiri. Jika Anda ingin melihat beberapa contoh dari orang lain, kirimkan email kepada saya. Lihat Appendix 2. Selain menulis pernyataan tujuan hidup yang terinci, berguna juga jika Anda memiliki pernyataan yang lebih pendek atau slogan yang merangkum kelima tujuan untuk kehidupan Anda itu dengan cara yang bisa dihafal dan yang memberi Anda inspirasi. Dengan demikian, Anda bisa mengingatkan diri Anda sendiri setiap hari. Salomo menasihati, engkau akan senang apabila pengajaranku itu kau simpan dalam hatimu, karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Berikut ini ada beberapa contoh. 1. Tujuan hidup saya adalah menyembah Kristus dengan hati saya, melayani Dia dengan shape saya, bersekutu dengan keluarganya, makin memiliki karakter yang serupa dengan Dia, melaksanakan misinya dalam dunia sehingga Dia menerima kemuliaan. Contoh nomor 2, tujuan hidup saya adalah menjadi anggota keluarga Kristus. Contoh dari karakternya, pelayan kasih karunia-Nya, pembawa berita firman-Nya, dan seorang yang memperbesar kemuliaan-Nya. Contoh nomor 3, tujuan hidup saya adalah mengasihi Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, memberitakan Kristus, dan melayani Kristus melalui gerejanya, dan memimpin keluarga saya dan orang lain untuk melakukan yang sama. Contoh nomor 4, tujuan hidup saya adalah membuat komitmen besar untuk melaksanakan hukum yang terutama dan amanat agung. Tujuan hidup saya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Keluarga saya adalah gereja. Pelayanan saya adalah ... Misi saya adalah ... Motivasi saya adalah kemuliaan Allah. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan kehendak Allah untuk pekerjaan saya? Atau untuk pernikahan saya? Atau di mana saya seharusnya tinggal atau bersekolah? Sejujurnya, ini adalah masalah-masalah sekunder dalam kehidupan Anda. Dan mungkin ada banyak kemungkinan yang semuanya akan ada dalam kehendak Allah bagi Anda. Apa yang paling penting ialah bahwa Anda memenuhi tujuan-tujuan kekal Allah, tidak peduli di mana Anda tinggal, atau bekerja, atau siapa yang Anda nikahi.
Keputusan-keputusan tersebut seharusnya mendukung tujuan-tujuan Anda. Alkitab berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi tujuan Tuhanlah yang terjadi." Pusatkan perhatian pada tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan Anda, bukan rencana-rencana Anda. Karena itulah yang akan bertahan selamanya. Saya pernah mendengar saran agar Anda mengembangkan pernyataan tujuan hidup Anda berdasarkan apa yang Anda ingin orang lain katakan tentang Anda di pemakaman Anda. Bayangkan kata-kata pujian yang sempurna untuk Anda, lalu buatlah pernyataan Anda berdasarkan kata-kata pujian itu. Terus terang, ini adalah rencana yang buruk. Pada akhir kehidupan Anda, tidak akan berarti sama sekali apa yang orang lain katakan tentang Anda. Satu-satunya yang penting adalah apa yang Allah katakan tentang Anda. Alkitab mengatakan, tujuan kami ialah untuk menyenangkan Allah dan bukan manusia. Suatu hari, Allah akan memeriksa jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan ini. Apakah Anda menempatkan Yesus pada pusat kehidupan Anda? Apakah Anda mengembangkan karakter serupa dengan Dia? Apakah Anda memberikan kehidupan Anda untuk melayani orang lain? Apakah Anda menyiarkan beritanya dan memenuhi misinya? Apakah Anda mengasihi dan ambil bagian dalam keluarganya? Hanya hal-hal inilah yang berarti. Seperti yang Paulus katakan, tujuan kami ialah melaksanakan rencana Allah bagi kami. Allah ingin memakai Anda. Kira-kira 30 tahun silam, saya memperhatikan sebuah frasa kecil pada Kisah Rasul 13 ayat 36 yang untuk selamanya mengubah arah hidup saya. Hanya 6 kata, tetapi seperti sebuah stempel yang dicapkan dengan besi panas, hidup saya ditandai secara tetap oleh kata-kata ini. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sekarang, saya memahami mengapa Allah menyebut Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Daud mengabdikan hidupnya untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah di dunia. Tidak ada tulisan di batu nisan yang lebih hebat daripada pernyataan tersebut. Bayangkan, pernyataan tersebut diukir di batu nisan Anda, bahwa Anda melakukan kehendak Allah pada zaman Anda. Doa saya ialah agar orang-orang akan bisa mengatakan begitu tentang saya ketika saya mati. Juga menjadi doa saya agar orang-orang akan mengatakan begitu juga tentang Anda. Karena itulah saya menulis buku ini buat Anda. Frasa ini merupakan definisi dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Anda mengerjakan hal yang kekal dan yang tanpa batas waktu itu dengan cara sekarang ini dan tepat pada waktunya. Itulah arti dari kehidupan yang memiliki tujuan. Bukan generasi masa silam atau masa depan yang bisa melaksanakan tujuan Allah dalam generasi ini. Hanya kita yang bisa. Sebagaimana Esther, Allah menciptakan Anda untuk saat yang seperti ini. Allah tetap mencari orang-orang untuk dipakai. Alkitab mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Maukah Anda menjadi orang yang bisa Allah pakai untuk tujuannya? Maukah Anda melaksanakan tujuan Allah dalam generasi Anda? Paulus menjalani kehidupan yang memiliki tujuan. Dia berkata, "Itu sebabnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu." Satu-satunya alasan Paulus untuk hidup ialah untuk memenuhi tujuan-tujuan yang Allah tentukan baginya. Dia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Paulus tidak takut untuk hidup ataupun mati. Entah hidup atau mati, dia akan memenuhi tujuan-tujuan Allah. Dia tidak mungkin kalah. Suatu hari, sejarah akan berakhir, tetapi kekekalan akan berlanjut selamanya. William Carey berkata, "Masa depan adalah secerah janji-janji Allah." Bila memenuhi tujuan-tujuan Anda terasa berat, jangan menyerah pada perasaan putus asa. Ingatlah upah Anda yang akan berlangsung kekal. Alkitab mengatakan, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Bayangkan, akan seperti apa rasanya nanti ketika kita semua berdiri di hadapan tahta Allah, mempersembahkan kehidupan kita dalam ucapan syukur dan pujian yang dalam kepada Kristus. Bersama-sama kita akan berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kita akan memuji Dia atas rencananya dan hidup bagi tujuan-tujuannya selamanya. Pokok untuk direnungkan. Hidup dengan tujuan adalah satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh hidup. Ayat untuk diingat dari Kisah Para Rasul 13 ayat 36, sebab Daud melaksanakan tujuan Allah pada zamannya. Pertanyaan untuk dipikirkan. Kapan saya akan mengambil waktu untuk menulis jawaban-jawaban saya atas 5 pertanyaan besar dalam kehidupan? Kapan saya akan menulis tujuan saya di atas kertas?